Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Mizpah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem, sesi ke-10. Baik, mari kita mulai. Berikut firman Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan Mizpah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Karena itulah para tokoh Kristen hendaknya menyampaikan pesan tersebut kepada para tokoh Yahudi, agar keberadaan perintah Tuhan kepada orang-orang Yahudi melalui kitab Yeskiel pasal 39 sampai pasal 48 yang menegaskan bahwa nanti setelah bangsa Israel kembali berhasil mendirikan kerajaan Israel atau berhasil mendirikan negara Israel yang berdaulat secara penuh, selanjutnya pada saat umat Yahudi ingin membangun kembali Mizpah Yehuwa ketiga yang berlokasi di bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes, yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi lokasi komplek Masjidil Aqsa atau lokasi komplek Al-Haram Asy-Syarif. Para tokoh Yahudi jangan mempermasalahkan dan jangan mengutak-atik keberadaan bangunan-bangunan yang berlokasi di halaman sebelah luar sisi selatan dari Mizpah Yehuwa yang pertama atau Mizpah Yehuwa versi Salomo, karena lokasi tersebut melalui firman yang terdapat di dalam kitab Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2 sudah Tuhan materaikan untuk diberikan kepada bangsa lain, dan bangsa lain itu ternyata adalah kaum muslim. Dalam masalah persengketaan hak kepemilikan dan hak pengelolaan komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes, saya menilai Tuhan memposisikan para anggota delegasi Dewan Perwakilan Umat Kristen sebagai hakim yang Tuhan percaya ikut terlibat di dalam memutuskan mana lokasi-lokasi di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes yang hak kepemilikannya dan hak pengelolaannya menjadi milik umat muslim, dan mana lokasi-lokasi di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi di bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes yang hak kepemilikan dan hak pengelolaannya menjadi milik orang-orang Yahudi. Selanjutnya, yang perlu dipahami dan perlu dilakukan oleh para anggota delegasi Dewan Perwakilan Umat Yahudi dalam perkara mencari solusi titik damai dari keberadaan umat Yahudi yang ingin membangun kembali Mizpah Yehuwa ketiga di lokasi yang secara sepintas terlihat tepat berada di lokasi komplek Masjidil Aqsa, yang di masa sekarang di lokasi-lokasi tersebut sudah berdiri beberapa bangunan besar yang hampir semuanya diklaim sebagai komplek ibadah suci milik umat muslim selain tembok ratapan adalah sebagai berikut. Melalui kitab Yeskiel pasal 39 sampai pasal 48 memang ditegaskan bahwa nanti setelah bangsa Israel berhasil kembali atau pulang dari negara-negara perantauan dan kembali berhasil mendirikan kerajaan Israel atau kembali berhasil mendirikan negara Israel yang berdaulat secara penuh, Tuhan menyeru kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali Mizpah Yehuwa yang berada di Kota Tua Yerusalem yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi.
Namun, keberadaan umat Yahudi yang ingin membangun kembali Mezbah Yehuwa di bekas lahan pengirikan milik Ornan, orang Zebus, yang pada masa lalu telah dibeli oleh Raja Daud, hendaknya menelaah secara teliti firman di kitabnya orang Kristen, khususnya kitab Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2, yang secara jelas menegaskan bahwa secara firman, lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama itu memang sudah Tuhan materaikan secara sah agar pengelolaannya diberikan kepada bangsa lain. Dan ternyata setelah berabad-abad berlalu, bangsa lain yang Tuhan materaikan untuk memiliki dan mengelola lokasi-lokasi yang berada di halaman sebelah luar sisi selatan dari Mezbah Yehuwa yang pertama adalah orang-orang Muslim. Keberadaan bekas halaman sebelah luar Mezbah Yehuwa yang secara firman sudah Tuhan materaikan secara sah untuk diberikan kepada orang-orang non-Israel yang ternyata adalah orang-orang Muslim, juga sudah Tuhan tegaskan di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur pasal 65 ayat 4 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang kau pilih dan kau suruh mendekat, sehingga ia dapat berdiam di halamanmu. Kami pasti akan dipuaskan dengan hal-hal baik di rumahmu, tempat kudus di baitmu." Setelah berabad-abad berselang, jemaat yang melalui kitab Zabur atau kitab Mazmur pasal 65 ayat 4 dinubuatkan untuk Tuhan pilih mendekat dan berdiam di halaman sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang terletak di Bukit Muria, Yerusalem, ternyata adalah jemaat kaum Muslim. Keberadaan lokasi di bekas halaman sebelah luar Mezbah Yehuwa yang sudah Tuhan materaikan secara sah untuk Tuhan berikan kepada orang-orang non-Israel yang ternyata adalah orang-orang Muslim, juga sudah Tuhan tegaskan di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur pasal 84 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Oh Allah, perisai kami, lihatlah dan pandanglah muka orang yang kau urapi. Karena satu hari di halamanmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memilih berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berkeliaran di kemah kefasikan." Perlu umat Yahudi pahami, ternyata umat yang Tuhan urapi untuk mendapat berkat bahwa pahala sekali mereka beribadah atau pahala sekali mereka sholat di lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama itu, memperoleh pahala setara dengan beribadah 1000 kali di tempat lain atau setara dengan beribadah 1000 kali di masjid lain adalah umat Muslim. Hal itu dijelaskan dalam hadis berikut. Anna Maimunata maulatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, "Ya Nabiullahi, aftina fi Baitul Maqdis." Faqala, "Ardul Mansyari wal Masyari, atuhu fasollu fihi, fa inna solatan fihi ka'alfi solatin fi ma siwah." Artinya, sesungguhnya Maimunah, pembantu Nabi bertanya, "Ya Nabiullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, maka sholatlah di dalamnya. Karena sesungguhnya sholat di dalamnya seperti sholat 1000 kali di tempat lain." Hadis riwayat Imam Ahmad. Keberadaan halaman sebelah luar Mezbah Yehuwa yang sudah Tuhan materaikan secara sah untuk diberikan kepada orang-orang non-Israel juga Tuhan tegaskan di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi, "Orang adil benar akan berkembang seperti pohon palem, seperti pohon aras di Libanon. Ia akan menjadi besar. Mereka yang ditanam di rumah Yehuwa, di halaman Allah kita, mereka akan berkembang.
Mereka masih bertumbuh subur pada saat kepala sudah beruban. Mereka akan tetap gemuk dan segar untuk menceritakan bahwa Yehuwa itu benar. Ia adalah gunung batuku, dan tidak ada ketidakadil benaran padanya. Itulah beberapa firman kepada para penganut Yahudi yang menegaskan bahwa lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Mizpah Yehuwa yang pertama, yang dikenal dengan nama halaman luar sisi selatan dari Mizpah Yehuwa versi Salomo, yang di masa sekarang di lokasi-lokasi tersebut sudah dibangun menjadi Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, halaman-halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuknya itu sesungguhnya sudah Tuhan materaikan untuk diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau diberikan kepada penganut agama lain. Dan bangsa lain itu atau penganut agama lain itu ternyata adalah umat muslim. Dan kepada umat muslim saya menghimbau agar semua umat muslim yang ada di muka bumi kembali menegakkan keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang secara tegas berpendirian bahwa meskipun wilayah Yerusalem pada masa itu menjadi wilayah kekuasaan Madinah, namun lokasi tempat keberadaan batu suci Holy of Holies atau Kodes Hakodasim atau Sakra, hak kepemilikan serta hak pengelolaannya biarlah tetap berada di tangan orang-orang Yahudi yang tidak boleh diganggu dan tidak boleh direbut oleh orang-orang Muslim. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi ke-11 dan sesi ke-12. Terima kasih.